Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati dan yang saya kasihi. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali pada renungan pada hari ini. Hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020. Dan nas yang diperhadapkan bagi kita diambil dari surat Petrus yang kedua pasal 3 ayat 8 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terangilah hati dan pemikiran kami dalam merenungkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Di tengah segala keterbatasan kami, di hadapan kemahakuasaan Tuhan, tentu kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah bisa mampu memahami bahkan melakukan firman-Mu kalau kami mengandalkan kekuatan kami yang sesungguhnya terbatas ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dalam iman dan pengharapan, kami hanya memohon pertolongan Tuhan saja. Bimbing dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan dalam kepercayaan yang begitu mulia ini. Terpujilah nama Tuhan, kami sediakan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, seluruh sidang jemaat yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13 mendasari renungan kita pada hari ini. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang maha kuasa itu terus memberkati kita sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berbicara tentang maha kuasa, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian, saya teringat ada suatu pertanyaan dari cabang filsafat yang paling terkenal yang juga diperhadapkan dengan kemahakuasaan itu. Dan pertanyaan itu bisa saja menjadi pertanyaan yang mengganggu dan sering ditanyakan oleh orang-orang ateis kepada orang-orang yang teis. Dan pertanyaan itu sesungguhnya merupakan pertanyaan yang sudah lama. Paling tidak dia dapat ditelusuri dari abad ke-12. Pertanyaan itu disebut sebagai omnipotens paradox. Berasal dari bahasa Latin omni yang berarti segalanya atau semuanya, dan potens yang berarti kuasa. Berarti maha kuasa. Ada paradok maha kuasa. Nah, paradok ini dihubungkan dengan paradok batu. Pertanyaannya seperti ini. Jika Tuhan maha kuasa, berarti Tuhan mampu membuat sebuah batu yang begitu besar dan berat sehingga ia pun tidak mampu mengangkatnya. Pertanyaan itu yang sering diperhadapkan dan paling terkenal. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, perlu kita memahami bahwa pertanyaan itu yang pertama memang dari awal sudah keliru karena berusaha menggiring opini karena mempertentangkan yang maha kuasa, kemahakuasaan dengan ketidakmahakuasaan. Memang dari sana sudah berusaha menjebak. Yang kedua, juga kita melihat ada upaya untuk membatasi Tuhan dengan batas-batas manusia. Tuhan yang maha kuasa kita batasi dengan batasan-batasan manusia. Padahal kita sadar bahwa Tuhan maha kuasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu, masa dan tempat. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kepada asasnya yaitu kemahakuasaan Tuhan. Arti kata maha kuasa berarti tidak ada kuasa yang lain yang lebih besar, yang lebih mampu dari kekuasaan tersebut. Artinya tentu saja Tuhan maha kuasa dan ia mampu. Walaupun pertanyaannya sudah sejak awal berusaha untuk menipu dan membelokkan, mengaburkan, mencampur adukan segala sesuatunya. Sehingga orang bisa bingung terhadap hal tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Artinya Tuhan Allah maha kuasa. Maha kuasa tidak dapat dibatasi ruang, waktu, masa, dan tempat. Dalam nas kita disebutkan di hadapan Tuhan
satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Apa artinya Bapak Ibu? Apakah artinya Tuhan Maha Kuasa atau tidak? Tentu saja Tuhan Maha Kuasa. Justru sebaliknya, hal ini memperlihatkan dan menegaskan kemahakuasaan Allah. Satu hari sama dengan 1000 tahun berarti Tuhan dapat menyelesaikan dalam satu hari apa yang dimengerti, dipahami oleh manusia terjadi dalam 1000 tahun. Contohnya penciptaan. Ada proses yang diberikan. Yang kedua, 1000 tahun sama dengan satu hari, Tuhan dapat mengambil waktu 1000 tahun untuk melakukan sesuatu yang manusia inginkan dilakukan dalam satu hari. Contohnya apa? Contohnya tentang hari Tuhan yang menjadi perikop kita pada hari ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini dipandang dalam 3 sudut pandang yang ekstrim. Yang pertama, ada kelompok yang menganggap ini tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, bagi yang yakin, mereka begitu yakin pasti terjadi, tetapi mereka ekstrim sampai sibuk menghitung tanggal kedatangannya, kapan waktu kedatangannya. Dan yang ketiga, kelompok ekstrim yang juga meyakini bahwa Yesus datang segera, sangat dekat, sampai mereka memahami bahwa berjaga-jaga dalam pengertian mereka berhenti, stop bekerja, dan terus menunggu berjaga-jaga secara harafiah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, bagaimana penekanan dari Rasul Petrus? Petrus menekankan yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus, yang kedua merupakan kedaulatan Allah. Allah yang Maha Kuasa tadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, artinya kita tidak akan pernah tahu. Karena jurang dan jarak antara kemahakuasaan Allah dengan manusia yang fana, yang tidak abadi, yang tidak kekal, itu begitu jauh. Artinya kita tidak tahu karena disebutkan hari Tuhan datang seperti pencuri. Bukan kapan, tetapi bagaimana tanggapan kita, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Bukan alasannya, tetapi respon kita. Yang kedua, Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Walaupun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tetapi hal tersebut bukan karena Tuhan lalai, kata Rasul Petrus. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi orang untuk berbalik dan bertobat supaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dilihat dalam 2 perspektif. Yang pertama, kehancuran dunia pada ayat yang ke-11 sampai 12 yang menandai akhir dunia. Artinya ada pergumulan, ada bencana, ada duka. Tetapi selanjutnya adalah ada pengharapan. Ayat 13, bagi orang-orang percaya akan langit dan bumi yang baru, yang penuh dengan kebenaran. Kebenaran Allah itu sendiri, dan Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan ini merupakan pertanyaan yang juga klasik, bahkan Pontius Pilatus pun juga menanyakan hal yang sama. Apakah kebenaran itu? Tidak lain dan tidak bukan, kebenaran itu adalah Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam Dia kita dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya. Dalam menanggapi hal ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu kita menyadari bukan waktu, tetapi tindakan kita. Bukan kapan, bukan bagaimana, tetapi apa, bagaimana tindakan kita. Bukan kenapa, tapi bagaimana. Kiranya dalam penantian kita sebagai umat Tuhan, kita dimampukan oleh pertolongan Tuhan dalam melakukan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita, sambil kita menanti, sambil kita berjaga dan berdoa dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, kembali kita bersatu dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, Allah yang Maha Kuasa, yang tidak mampu sesungguhnya kami pahami dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan kasih karunia-Mu
yang melampaui segala akal dan pemikiran kami manusia ini. Sehingga syukur sukacita kami yang terbesar adalah keselamatan yang Tuhan beri karena anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meski di tengah-tengah segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, kefanaan, ketidakmampuan kami selalu memiliki kerinduan untuk berada selalu di hadirat-Mu yang kudus, untuk memahami maksud-Mu yang kudus dan mulia. Meskipun kami terbatas, tapi kami percaya bukan karena kekuatan kami mampu, tetapi hanya semata-mata adalah karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah pada ujungnya segala sesuatunya adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Secara khusus dalam upaya pemberitaan firman Tuhan, kami melakukannya seperti kami bekerja untuk Tuhan. Kami menangani penanganan pandemi COVID-19, kami melakukannya dengan tulus ikhlas seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati seluruh daya upaya perjuangan pengorbanan yang terus diupayakan dengan ikhlas dalam misi kemanusiaan oleh seluruh pihak, para medis, relawan, dan semua pihak yang terlibat. Kami percaya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, tentu tidak tertidur, karena kami memiliki Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hanya kepada Tuhan saja kami memohon, Tuhan tetap memberkati seluruh tugas tanggung jawab mereka. Terpujilah nama Tuhan, biarlah seluruh hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan hidup kami dan berdoa. Amin.